Wahyono dari Sedayu, Jogja, Ustadz. Ya. Pertama, saya tahu MTA itu dulu karena di dusun kami, kadus saya itu pernah di demo, Ustadz. Dan saya sendiri juga pernah dieret-eret sampai di sidang di Pedukuhan dan sampai di kelurahan juga. Ya kenapa? Ya karena kadusnya itu dulu melarang ataupun mengucapkan bahwasanya hal-hal yang sering dilakukan oleh masyarakat itu tidak ada tuntunannya karena sering dengarkan radio MTA ini, Ustaz. Yang saya tanyakan, mohon dijelaskan Ustadz, pada Quran surat Al-Baqarah ayat 214, di situ saya bacakan artinya, ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemeleratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan. Sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Pertanyaannya, berarti di sini kalau kita belum mengalami cobaan yang seperti ayat ini, apakah kita tidak bisa masuk surga, Ustadz? Sekian, terima kasih. Ya, jadi bukan apa tidak bisa masuk surga, itu pertanyaan Allah. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga? Semua orang kan ngerti sholat, poso, apalagi wong sholat ping 5. Ya, esok mau dosa, berbuat zina, nyolong. Engko sholat duhur dosane ilang kabeh. Ya, pas sholat duhur maksiat lagi, engko sholat asar dosane ilang kabeh. Kan gitu? Ada berpendapat begitu kan? Maka apa dengan begitu kamu mengira masuk surga? Am hasibtum antadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladina khalau min qablikum masathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula rasul waladina amanu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Allah kan mengatakan, apa kamu mengira kamu akan masuk surga sebelum datang ujian, cobaan, ya, musibah, bencana seperti yang dialami oleh orang-orang iman sebelum kamu? Mereka diguncangkan, rasa takut, rasa khawatir, dan dengan penuh penderitaan, tapi dia tetap sabar. Ya, dalam surat Al-Imran 142 tadi, coba dibaca. Sudah saya ingatkan, apa kira kamu masuk surga sebelum Allah melihat kesungguhan kamu di dalam melaksanakan agama Allah ini, dan sebelum Allah melihat kesabaran kamu di dalam menahan derita karena melaksanakan tuntunan Allah ini. Ya, belum melihat kesungguhan dan kesabaran, apa kira kamu masuk surga? Baru jadi orang Islam dilokke wong ra umum ngono wis mandek kok. Ya, ora gelem rukun karo tangga sone mati. Nah, sapa sing ngubur? Ya itu dah. Nah, itu wis peti itu. Padahal kamu nanti akan harapkan surga. Sebelum kamu sabar mendapat penderitaan-penderitaan itu, apa kira kamu masuk surga? Saya tidak mengatakan tidak mungkin masuk surga. Ini pertanyaan Allah, jawaban dewi. Kalau kamu tidak sungguh-sungguh mengamalkan perintah Allah, tidak sabar menahan cobaan ujian dari pengamalan agama tadi, terus kamu ngarep-arep surga itu apa bisa masuk? Itu yang tanya itu Allah, bukan saya. Ya dibaca. Al-Imran 142. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Dibaca itu, notnya ada itu. Jihad dapat berarti 1, berperang untuk menegakkan Islam dan melindungi orang Islam. 2, memerangi hawa nafsu. 3, mendermakan harta benda untuk kebaikan Islam dan umat Islam.
4. Memberantas yang batil dan menegakkan yang hak. Nah, itu termasuk jihad. Kamu belum memberantas yang batil, memberantas batil pada dirinya. Dulu saya melakukan begini-begini, setelah saya ngaji tahu ini kebatilan, saya tinggalkan. Saya tegakkan yang hak. Belum ngajak orang lain, belum orang lain suruh berhenti dari kebatilan, itu aja kamu sudah diaret-eret tadi katanya. Mung diaret-eret yang kelurahan kok terus. Wedi ya. Diaret-eret alhamdulillah makin terkenal. Jadi ada laporan dari AKBP polisi, Ketua Perwakilan Bantul itu ya toh, Pak Edi yang datang di sini nih. Kemarin kan di sana ada warga ngaji karena dia meninggal tidak boleh dikubur di tempat pekuburan umum. Ya, di situ. Nah, dan jadi negeri kita itu yang sering gembor-gemborkan NKRI sebetulnya dia itu pemecah belah NKRI. Masa negara kesatuan Republik Indonesia hanya ngaji di MTA, mati rento dikubur ning kono coba. Yang orang tidak Islam saja malah boleh. Akhirnya dibawa pulang ke Wates. Karena asalnya yang meninggal tadi asalnya dari Wates sana. Nah, kalau model begini, maka negara kita itu katanya hukum menjadi panglima. Tapi sebenarnya hukum itu menjadi injak-injakan, diinjak-injak, tidak ada nilainya. Maka rusaknya, kata Nabi, rusaknya umat dahulu karena tidak tegaknya hukum. Umat dahulu tidak tegaknya hukum, rusak, sekarang pun ya begitu. Kalau hukum tidak tegak, ya rusak. Sebenarnya alasan apapun ya, melarang pengajian, tidak boleh alasan apapun. Di negeri Pancasila, di negeri yang berbineka tunggal ika, satu sama lain diatur undang-undang, saling menghormati. Saling menghormati. Maka kemarin saya anjurkan, besok kalau ada orang Islam, karena ngaji tidak boleh, dikubur, ya, dikubur di kebunnya sendiri. Ya, tidak apa-apa. Kalau kebunnya di kampung-kampung kan masih banyak, kubur kebunnya sendiri. Nah, ben kok wong-wong akhirnya kan do wedi. Wah, dikubur ning kono. Wah, kok bengi-bengi seperti Ibu Nur Darwani Wonosobo kemarin tuh katanya suami meninggal karena tidak diselamati, tidak dia sering didatangi tetangga-tetangga. Wah, Bu, diselamatilah singkatnya gitu. Bojomu mulih nemoni aku kuru banget. Nah, orang tidak minta makan, minta. Nah, itu. Ada mengguncang. Kan jadi takut, kubur di situ. Nanti yang lain tidak boleh, ada yang anak-anak meninggal lagi, kubur lagi di situ. Sudah. Tidak apa-apa. Mau Nabi ya dikubur di kamarnya kok. Kok geseng mati malah kowe. Dikubur ning kene ngono bapake mulih piye lho. Ya alhamdulillah ta nek kubur ning kene iso mulih timbang kowe kangen reso niliki malah ditiliki ya syukur alhamdulillah. Itu ndak ada itu. Tapi ini sekarang mau diurus. Hak asasi manusia. Apa ada aturan begitu? Kalau begitu dibiarkan, negara ini akan rusak, hancur nanti. Negara kita akan hancur hanya karena serang itu. Entah ini apa polisi, apa ya, lurah, apa bayan, apa bupati, apa yang merusak undang-undang negeri kita. Ini hakikatnya itu bukan mempertahankan NKRI, tapi itu yang membuat rusaknya negara NKRI. Masa orang mati kok itu dikubur ning kuburan umum. Kalau perlu, warga MTA beli tanah. Beli tanah gue ora sah ngomongkan karo lurah, karena untuk apa ya beli pokoknya beli pekarangan. Aja dikandake nggo kuburan kok ora diizini ya. Di tanah. Nah, nanti kalau warga MTA dikubur di kuburan umum tidak boleh, nah, kubur di tanah itu tadi. Nah, kubur. Neng kono ora entuk lurahe sing larang. Meneng-meneng duduk neng nggon kebone lurahe, kubur neng kebone lurahe. Udah, lah mau dikubur di mana wong di situ nggak boleh. Nah, ini kalau kita diam-diam terus diinjak-injak. Orang yang mau merusak negara kita itu seperti itu. Tapi kita harus laporkan ke hukum.
Tekan bupati, tekan polisi, polsek, tidak selesai, polres tidak selesai, polda tidak selesai, kalaupun kapolri. Apa hak asasi manusia. Mari kita di demo juga, model ini bar pemilihan wong mari pengajian kita di Demak kan di demo juga lagi. Di demo. Nah, untuk ngaji wis. Udah, kowe nek ngaji malah ra entuk, nek judi malah entuk, malah mungkin melu. Ya. Negeri gini kok mau baik, ini harus dirubah. Tidak bisa baik. Kalau selama yang begini itu dibiarkan, negeri makin lama makin hancur. Ya. Jadi aja omong, jadi slogan-slogan omong kosong saja. Hukum jadi panglima, tapi kenyataannya kamu yang penegak hukum yang menginjak-injak hukum sendiri. Harus berani, rakyat harus berani. Berani menyampaikan kepada atasannya. Nah MTA itu andai kata tidak sabar, dah bubar dulu-dulu. Tapi kita MTA itu sadar hukum, ya, diserang tidak pernah membalas. Bukan karena takut, ya, bukan karena takut. Ya, udah. Karena kita kata negara hukum laporkan ke penegak hukum. Anda kira-kira mentok penegak hukum pun tidak bisa mengatasi. Akhirnya rakyat ini membuat hukum sendiri-sendiri. Nah kalau namanya sudah begitu terpaksa. Tapi selama masih kita bisa tempuh jalur hukum, ya kita tempuh jalur hukum. Nah kemudian aparat penegak hukum, saya ingin gawe hukum dewe-dewe lah, itu namanya kan lain kan. Di mana-mana, di Blora, di mana itu, Magetan, di Kudus, di Demak, di demo nggak apa-apa. Gitu. Hanya karena ngaji. Mulai itu nek Quran dikaji kok malah rainto itu Bapak ya. Nah, kan aneh tak? Katanya orang Islam, Quran dikaji tidak boleh. Kalau memang kamu anggap pengajian yang diselenggarakan MTA ini keliru atau salah, lurus no. Kalau kamu bahasa luruskan, biar orang tidak ngaji di MTA, kamu ngedekno pengajian, gendor rakyat ngaji di situ. Fastabikul. Ayo berlomba, kamu dekat pengajian, nih dekat pengajian, pengajianmu jalan terus, pengajianmu jalan terus, nanti sampai di hadapan Allah siapa yang mencapai kebaikan itu Allah yang mengurus nanti. Tidak usah kita jegal-menjegal satu dengan yang lain. Dengan agama lain aja kita lakum dinukum waliyatin, dengan sesama muslim malah tidak karuan. Ya, mestinya kalau ajaran kita sesat, sing bener iki lho agama nih. Lah kowe ngene ngomong pengajian. Anekno. Metode MTA itu tidak tepat. Lah sing tepat piye? Harusnya kalau konsekuen kan gitu. Metode tidak tepat saja banyak orang yang mendengarkan radio datang karena metode MTA ini. Itu pun tidak tepat. Andai kata tepat dah kaya ngopo. Maka kamu buka pengajian dengan metode yang tepat. Biar nanti rakyat datang kepada kamu semua. Kalau kamu bisa membuka pengajian, peserta pengajianmu banyak, kita tidak iri apa-apa. Alhamdulillah, di sana tumbuh pengajian, di sana tumbuh pengajian, di sana bagus. Kalau pengajian satu sama lain tumbuh, saling menjaga, menghormati, tidak saling menghina, kan lebih baik itu. Itu umat Islam yang mayoritas beragama Islam ini ada peduli terhadap agamanya. Itu. Maka betul untuk masuk surga syaratnya mesti diuji oleh Allah. Gitu? Kalau belum dapat ujian jangan mengira kamu akan masuk surga. Maka dikatakan oleh Rasulullah orang mengamalkan Islam awalnya datang dulu tanpa asing. Nanti orang mengamalkan Islam yang sebenarnya akan tanpa asing lagi. Tapi Nabi mengatakan bahagia bagi orang yang asing, bahagia. Siapa itu ya Rasulullah? Orang yang menghidup-hidupkan sunnahku ketika orang sudah mematikan sunnahku. Tapi ingat, orang yang menghidupkan sunnahku, dikala orang memadamkan sunnahku, akan merasa panas seperti menggenggam bara api. Jadi banyak rintangan, banyak gangguan, banyak hambatan. Itu sudah sunnatullah.
Ya, reneng kok negakkan kebenaran kok mulus-mulus saja itu enggak ada. Menegakkan kebatilan malah ada. Mulus gitu. Kemarin saya lihat TV itu ya. PSK sekarang, tidak hanya perempuan, laki-laki pun juga. Ya, sekarang ini PSK baik dari laki perempuan itu meningkatnya 600%. Ya 100% itu baru 2 kali, 600%. Mau jadi apa generasi ini? Maka terjadi pemerkosaan, ya, anak-anak di bawah umur, sampai ditayangkan di TV berkali-kali itu, Jakarta International School, CIS Jakarta itu, mahal sekolahnya, harganya mahal, itu pun terjadi semacam itu, bahkan anak-anak masih TK coba. Apa yang mempengaruhi itu? Karena setan. Jauhnya dari tuntunan agama. Jauhnya dari tuntunan agama, maka hawa nafsu. Itulah yang dikatakan oleh Allah, tanda-tanda generasi yang jelek itu, adau sholah wattaba'u syahwat. Sudah tidak memperdulikan lagi sholat dan menuruti hawa nafsu. Fasaufa yalqona ghaya, itu Quran yang mengatakan. Kalau sudah sholat diabaikan, hawa nafsu diperturutkan, pasti bangsa itu akan mendapatkan generasi kesesatan. Bangsa itu pasti akan menemui kesesatan. Tanda-tanda kesesatan itu sekarang sudah ada. Masa akan kita biarkan begitu saja? Maka di mana-mana ada hambatan-hambatan terhadap kebenaran penyebaran Al-Quran kajian ini, kita harus makin semangat. Makin dihambat, makin semangat. Ya, karena pertolongan Allah datang kepada orang yang sungguh-sungguh tadi. Sampai tadi sahabat tadi mengatakan mata nasrullah. Ya, sudah begini keadaannya. Kapan datangnya pertolongan Allah ini? Ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah, pertolongan Allah itu dekat kepada hambanya yang memang menolong agama Allah. Intan surullah dan surkum. Kalau kamu menolong agama Allah, syaratnya mau sabar, mau sungguh-sungguh, tahan menderita, karena dicemooh orang dan sebagainya tadi, Allah akan menolong kamu, meneguhkan pendirianmu. Itu harus diyakini. Janji Allah itu pasti. Tapi kalau baru begitu aja sudah, ya kapok, wis rasa ngaji timbangannya diaret-eret Pak Bayan. Ya dah, diaret-eret, biarkan saja diaret-eret Pak Bayan. Gitu. Kalau Pak Bayan tobat, mudah-mudahan ya diberi hidayah oleh Allah. Kalau tidak, nanti Pak Bayan biar dieret-eret malaikat. Kalau tenggorokannya sudah nampasnya sampai tenggorokan, ngerok-ngerok, Bayan, lurah, camat, bupati, gubernur, siapa yang tadi ya menghalangi Quran disebarkan, kalau nyawanya tenggorokan ceruk ke Satpol PP sak kabupaten ora iso nolong. Maka dibaca ayatnya, idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahul firaq. Kalau sudah keadaan semacam itu, apa yang diharapkan? Surat Al-Qiyamah ayat 28. Mulai dari 26. Kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raq wa dhanna annahul firaq. Terus Wal tafatis saqu bisaq ila rabbika yauma idzinil masaq. Sekali-kali janganlah apabila napas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau. Ya, sudah begitu, apa yang diharapkan? Idza balagatit taraqi wa qila man raq. Jadi kalau apa itu nyawa atau napas sudah di tenggorokan ini, sudah di tenggorokan.
mendesak sampai di kerongkongan. Orang yang menjenguk, orang yang mendelok megap-megap itu dah. Siapa yang bisa menolong ini? Wakilah man raq. Siapa bisa menyembuhkan ini? Ya. Anake sing ado teko nangis. Bojone teko niliki menggap-menggap nangis. Wis mung piye-piye tok itu. Ya. Saking gregeten celokno ustaz kae. Bacana Yasin bentang rampung. Ya. Wadwana anahul firaq, mereka yakin bahwa hari ini hari perpisahan. Udah anak putune tanggane nglumpuk kabeh tapi ya piye-piye tok sapa sing nyembuhkan ini? Siapa bisa melonggarkan napas saya lagi itu siapa? Semua datang mung piye siapa? Tolong ya dokter spesialis, akhirnya dokter nilai ya ngomong karo keluarganya, ya sing sabar mawon nggih. Udah. Nah gitu sabar. Wakilah man raq. Ya. Wadana anal firaq. Dia yakin hari ini saatnya hari perpisahan dengan dunia. Jadi hari perpisahan dengan dunia. Kalau udah begitu, anak buahmu berapa ribu manusia, kekayaanmu, siapa saja tidak bisa menolong kamu. Wal tafatis saqu bisak, apalagi tanda-tanda makin jelas. Tertaut dua betis kanan dan kiri. Nek wong Jawa kan wis njetuti itu. Wis kejeng-kejeng. Tahu betis kanan betis kiri wis kejang-kejang itu. Kupingnya jare wis mingkup. Nah, nek ngono ki wis yakin hari ini hari perpisahan dengan dunia. Dipisahkan kemana? Ila yauma idzin yaumul masak gitu ya. Ila rabbika. Ila rabbika yauma idzin masak. Dialo ila rabbika kepada Tuhanmu. Jadi hari ini perpisahan dengan dunia untuk kamu kembali kepada Tuhan. Siapapun nggak bisa gundeli, apalagi tetangga, anak, istri, suami, ya, ahli waris semua ngumpul, nggak ada yang bisa mencegah. Maka takut apa kita untuk mengamalkan tuntunan Allah ini? Orang yang kita takuti kalau menghalangi pengajian dan kalau dia nanti sudah ya kita akan mati, tidak bisa nolong apa-apa. Sebaliknya orang yang begitu datang kematian itu tidak ada yang bisa menolong juga. Semuanya akan kembali dihalau kepada Allah. Setelah sampai kepada Allah, innama tuwafona, ya diberi pahala oleh balasan ya yang sempurna. Wa yauma tuwafona ujurakum, balasannya yaumal qiyamati pada hari kiamat nanti yang sempurna. Ya, yang baik balas dengan kebaikan, yang jelek akan menerima kejelekan. Sudah masing-masing tanggung jawab sendiri. Apalagi yang kita takuti. Maka jangan takut kepada selain Allah. Manusia boleh suka, boleh tidak suka. Iya boleh kamu menghalangi pengajian. Umurmu berapa lama? Ya, kamu sedang menghalang-halangi pengajian, orang suwe mati itu. Belum sempat taubat. Siapa yang bisa menolong kamu? Pengajian itu diperintahkan oleh Allah. Ya, dianjurkan oleh Nabi, dakwahkan ini. Dan Allah memerintahkan, Quran diturunkan, dipelajari tiap-tiap ayatnya. Allah memerintahkan supaya diikuti Quran, jangan ikuti yang lain. Kamu malah menjadi penghalang, pencegah, malah membubarkan, ya, mengusir. Ya, kok saya kemakiman ngungkuli Gusti Allah? Berapa lama kamu mau hidup? Ya, titen-titenan ae. Nek wis tekan niku coba sapa sing nulung kowe? Ya, itu belum di akhirat nanti. Semua perbuatan manusia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengerti. Tidak usah takut untuk kajian ini. Halang-halangi ya, kita tempuh jalur menurut jalur pemerintah. Hukum yang berlaku selama masih bisa tempuh, kita tempuh. Kalau nanti ditempuh jalur hukum sudah tidak bisa dan pemerintah sudah tidak mampu mengatasi rakyat supaya berhukum sendiri-sendiri, ya nanti diperhitungkan kemudian. Sekarang kita berusaha mentaati peraturan hukum yang berlaku di negeri ini.